Coba perhatikan pikiran dirimu sendiri. Karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Coba perhatikan setiap kata-katamu. Karena kata-kata itu pun akan berkembang menjadi perilaku. Coba perhatikan perilaku dirimu. Karena perilaku itu juga akan berkembang menjadi kebiasaan. Dan coba kamu perhatikan kebiasaan dirimu. Karena kebiasaan itu pun akan berubah menjadi karakter. Dan perhatikanlah juga karakter dirimu saat ini. Karena karakter dapat menentukan nasib dirimu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kehidupan ini adalah perubahan yang alami dan spontan bagi yang menyadarinya. Makanya jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah semua sesuai dengan kenyataannya. Biarkan kehidupan itu mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Pada setiap momennya, terkadang untuk memutuskan tidak melakukan apa-apa menjadi keputusan yang lebih bijaksana. Sabar dan tunggulah. Coba perhatikan bagaimana caranya Tuhan melalui alam ciptaannya ini, yang akan menyelesaikan setiap problematika kehidupan kita. Layaknya seperti lumpur yang membuat air menjadi keruh. Kita hanya perlu menunggunya sebentar sampai lumpur tersebut mengendap. Tetap tenanglah saudaraku. Lewati dan jalani setiap keadaan dengan ikhlas, tanpa bertanya mengapa atau bagaimana. Semua hal tersebut bisa terjadi. Dari sini, setidaknya kita mulai menyadari arti sesungguhnya Tuhan yang Maha mengatur setiap urusan makhluk-makhluknya. Niscaya kita akan dapat menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian batin yang mungkin hilang karena peran ego yang dominan dalam hidup kita. Coba perhatikan pikiran dirimu sendiri. Karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Coba perhatikan setiap kata-katamu. Karena kata-kata itu pun akan berkembang menjadi perilaku. Coba perhatikan perilaku dirimu. Karena perilaku itu juga akan berkembang menjadi kebiasaan. Dan coba kamu perhatikan kebiasaan dirimu. Karena kebiasaan itu pun akan berubah menjadi karakter. Dan perhatikanlah juga karakter dirimu saat ini. Karena karakter dapat menentukan nasib dirimu sendiri. Seorang filsuf besar dari negeri Tiongkok, Lao Tzu, yang diperkirakan hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi,
Beliau yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan sangat populer, di mana dalam pemikirannya itu dituangkan dalam kitab Tao Te Ching dengan gaya penulisan layaknya puisi tentang suatu pandangan hidup yang hingga saat ini pemikiran dan kebijaksanaannya semakin banyak dipelajari karena tetap relevan dengan kehidupan masa kini dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Salah satu ajarannya yang sangat populer, sebuah filosofi yang dapat diterjemahkan sebagai tidak bertindak atau tidak berusaha. Dewasa ini kita sering disuguhkan dengan narasi yang mendorong kita untuk menjadi seseorang yang kuat, selalu aktif, menggapai semua impian dan juga keinginan kita. Menjadi seorang yang ambisius dan menjadi pemenang. Sedangkan mereka yang pasif dianggap lemah, kalah, dan tidak berguna. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan narasi motivasi untuk sebuah proses kemajuan dan pengembangan diri kita. Tetapi yang perlu kita ingat, kita harus berimbang dalam segala hal, termasuk aspek spiritual atau batiniah yang juga harus kita perhatikan. Seperti yin dan yang merupakan dua prinsip atau dua kekuatan yang saling berlawanan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Yin melambangkan unsur kelembutan, feminim, pasif, keheningan, penerimaan dan juga fleksibilitas. Sementara yang itu melambangkan unsur cahaya, maskulin, aktif, kecepatan, produktivitas serta agresif dan terbuka. Maksud dalam video ini bukan berarti bahwa kita harus pasif dan tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini, tetapi lebih mengarah pada kebijaksanaan dalam setiap tindakan dan mengerahkan daya upaya kita yang paling tepat sehingga kita dapat mencapai tujuan dengan cara yang lebih mudah dan lebih alami. Layaknya kita sedang ingin ke suatu titik menggunakan kapal. Kemudian kita memanfaatkan hembusan angin untuk berlayar, bukan dengan mendayungnya, yang notabene menggunakan usaha yang ekstra keras. Dalam analogi ini, hembusan angin melambangkan kekuatan alam atau keadaan di sekitar kita. Sedangkan kapal yang berlayar melambangkan tindakan kita. Respon alam yang alamiah, tidak terburu-buru, tetapi pada akhirnya semua akan terselesaikan dengan sendirinya. Jadi, kerjakanlah sesuatu secara alamiah. Lakukan apa yang bisa Anda kerjakan, mengikuti aliran kehidupan yang ada di sekitar kita. Hal ini berarti bahwa kita harus memahami bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini memiliki siklusnya sendiri-sendiri, dan kita harus menghormati dan mengikuti siklus tersebut. Misalnya, seperti musim semi akan diikuti oleh musim panas, dan musim gugur akan diikuti oleh musim dingin.
aliran air yang selalu menuju ke tempat yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memaksa musim panas datang lebih cepat atau musim dingin datang lebih lambat. Saudaraku, sang sejati, kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Jadi jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah semua sesuai dengan kenyataan apa adanya. Biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Karena pada dasarnya, kehidupan kita ini seringkali penuh dengan kejutan-kejutan dan tantangannya tersendiri, yang tentu saja tidak bisa kita prediksi atau tidak bisa kita kendalikan. Kadang-kadang, di saat kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita merasa kecewa dan frustasi karena merasa tidak mampu mengatasi hambatan tersebut. Dari sini, kita bisa mengambil perspektif yang berbeda dan melihatnya sebagai bagian dari arus kehidupan yang tidak bisa kita lawan. Dengan memahami bahwa hidup seringkali tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, kita dapat mengambil sikap yang lebih tenang dan ikhlas dalam menghadapi suatu keadaan apapun. Karena bisa jadi sebuah kode alam yang terjadi dalam banyaknya peristiwa yang kita hadapi seringkali memiliki tujuan yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan, atau ia sedang mengajarkan kita pada pelajaran yang paling berharga. Inilah hikmah kehidupan. Mari kita pahami, tidak semua hal yang membutuhkan campur tangan kita, sebab sebagiannya akan terselesaikan dengan sendirinya bersama dengan alam. Seiring berjalannya waktu, tentunya kita pernah mengalami permasalahan hidup yang sangat besar, yang kita anggap hal tersebut merupakan kiamat atau kehancuran bagi hidup kita. Tetapi nyatanya sampai detik ini, Anda, saya, dan kita semuanya masih bisa tetap bernapas dan melewati semuanya, bukan? Pada momen tersebut, terkadang untuk memutuskan tidak melakukan apa-apa menjadi keputusan yang lebih bijaksana. Sabar dan tunggulah. Alam ini yang akan menyelesaikannya. Bukankah kata Allah, Ia akan selalu bersama dengan orang yang sabar. Jadi, tanpa bertanya-tanya, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan menyalahkan orang lain, ambillah lebih banyak waktu untuk diam. Karena ketika pikiran kita menjadi diam, maka respon seluruh alam semesta ini akan menjadi lebih cepat. Karena siklus kehidupan ini harus terus terjadi. Pikiran kita terkadang seringkali dipenuhi dengan hiruk-pikuk dan kebisingan mental yang beragam, seperti kekhawatiran, rasa cemas, rasa takut, rasa bersalah, keinginan-keinginan, dan lain sebagainya. Jika pikiran kita terlalu sibuk dengan berbagai hal yang tidak penting, sulit sekali untuk lebih fokus
pada hal yang seharusnya kita lakukan. Sesuatu yang seharusnya menjadi prioritas dan penting dalam hidup kita ini. Kita bisa saja akan mengalami merasa terbebani dengan banyaknya pikiran dan kekhawatiran yang membuat hidup kita ini kehilangan arahnya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.